Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Agustin. Saya dari PJKRB, mata kuliah Ilmu Komunikasi. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang komunikasi profesional. Seperti yang kalian ketahui, komunikasi sangat penting untuk kali ini, karena ketika kita mempelajari komunikasi, kita akan bisa memberitahu apa yang kita ketahui, pesan-pesan apa yang kita ketahui, lalu kita sebarkan informasi tersebut oleh adanya komunikasi. Oke, kita mulai. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, dan berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare. Lalu berasal dari bahasa komunis yang artinya sama, lalu berubah menjadi kata komunikasi. Lalu apa itu komunikasi? Komunikasi adalah penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu adalah pengertian dari komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah penyampaian suatu pesan dari orang lain kepada seseorang untuk memberitahu atau mengubah sikap baik langsung maupun tidak langsung. Ingat ya. Lalu ada model komunikasi Barelson. Di sini komunikasi Barelson menjelaskan bahwa yang dinamakan model universal, komunikasi yang mengandung unsur-unsur dalam setiap tindakan komunikasi terlepas dari apakah itu hal yang bersifat intrapribadi, antar pribadi, kelompok kecil, pidato terbuka, atau komunikasi massa. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari pelaku yang terlibat. Hal yang simbolis bersifat translasional, hal yang menembus faktor ruang dan waktu. Itu yang digagas oleh Barelson 1998. Komponen komunikasi dibagi menjadi 10. Dari lingkungan komunikasi, sumber penerima, encoding decoding, kompetisi komunikasi, pesan, saluran, umpan balik, gangguan, aliran informasi, komunikasi organisasi, dan yang terakhir ada komunikasi dalam organisasi. Kita bahas yang pertama, lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi merupakan komponen komunikasi yang pertama. Dalam lingkungan komunikasi ada 3 hal, yaitu wujud, sosial, psikologis, dan waktu. 3 hal itu yang merupakan lingkungan. Selanjutnya sumber penerima. Sumber penerima adalah ketika kita sedang berkomunikasi, kita pasti memiliki sumber penerima informasi atau pesan dari seorang agar kita bisa melakukan komunikasi. Selanjutnya ada encoding decoding. Encoding decoding adalah ketika kita menyerap isyarat-isyarat verbal, bisa menjalankan suatu fungsi penerima atau penyediaan atau proses pengurus pikiran. Itu adalah encoding, dan decoding merupakan kita menamai tindakan menerima pesan, misalnya mendengarkan atau membaca, sebagai decoding atau pemecahan sandi atau proses pembawaan kemasan. Kompetisi komunikasi. Ketika kita ingin berkomunikasi, kita harus menguasai segala informasi yang ada. Kita harus menggali lagi informasi yang ada agar ketika kita sedang berkomunikasi, kita dapat berkompetisi dengan orang lain, agar ketika pembicaraan kita lagi ada pesan. Ketika kita berkomunikasi,
pasti ada yang namanya pesan, karena komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain untuk mengubah sikap atau menerima atau memberikan informasi berupa pesan, berupa secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ketika kita berkomunikasi pasti kita memiliki tukar pesan. Selanjutnya ada saluran. Saluran merupakan media komunikasi seperti saluran televisi, radio, saluran visual, ada audio visual, banyaknya ada umpan balik. Umpan balik adalah suatu komponen komunikasi. Ketika kita sedang ngobrol, pasti ada umpan baliknya. Mereka akan membalas obrolan kita, itu merupakan umpan balik. Selanjutnya ada gangguan. Ketika kita sedang berkomunikasi, pasti ada banyak sekali gangguan-gangguan dalam komunikasi, seperti halnya kesalahan dalam menerima pesan, kesalahan ketika mendengar pesan, tidak sampainya pesan kepada seseorang, salah dalam menerima pesan, banyak sekali gangguan-gangguan. Kemudian juga pola aliran informasi komunikasi organisasi. Pola aliran informasi komunikasi organisasi ada banyak, diantaranya ada pola lingkaran, pola roda, pola Y, pola rantai, dan pola semua. Komunikasi dalam organisasi sangat dibutuhkan. Kita harus mengetahui berbagai komunikasi dalam organisasi, seperti ketika kita berbicara di depan umum bagaimana caranya, ketika kita mengobrol non formal bagaimana caranya. Banyak sekali yang digunakan ketika kita berkomunikasi dalam organisasi agar kita mendapatkan suatu kepercayaan diri ketika kita belajar berbicara di depan umum, seperti public speaking sangat dibutuhkan dalam ketika kita berorganisasi. Selanjutnya ada teknik presentasi. Banyak sekali teknik presentasi yang harus kita kuasai, seperti kita harus menunjukkan passion Anda. Ketika kita sudah menunjukkan passion Anda, pasti kita akan percaya diri dan memberikan presentasi yang terbaik. Ketika kita memulai presentasi, mulailah dengan presentasi yang sangat memukau, bersemangat, bergairah, agar para pendengar menjadi lebih bersemangat ketika melihat atau mendengarkan presentasi yang kita berikan. Sampaikan dengan lugas dan singkat. Presentasi itu tidak boleh panjang-panjang atau bertele-tele agar para pendengar tidak bosan ketika kita mendengarkan atau menjelaskan presentasi yang kita berikan. Menggunakan teknologi. Pastinya ketika kita sedang presentasi, kita akan menggunakan yang namanya proyektor, netbook, notebook, gadget, dan lainnya. Itu merupakan teknologi. Kita manfaatkan teknologi tersebut agar kita dapat mempresentasikan PowerPoint yang kita buat. Lalu ada kuasai peralatan Anda. Sebelum kita berpresentasikan, kita harus menguasai peralatan-peralatan yang kita gunakan, seperti netbook, proyektor, agar kita dapat mempresentasikan atau menggunakan teknologi atau peralatan yang kita presentasikan, agar ketika kita ada kendala di tengah jalan, kita dapat memperbaikinya atau meminta